Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ciput. Marhaban ya Ramadan. Tak terasa kita sudah memasuki pekan ketiga di bulan Ramadan ini ya Sobat Ciput semua. Tak terasa juga 1 bulan sudah berlalu. Sore hari ini kita bertemu lagi di Live High Chance. Hari ini cerita apa nih Saliha? BTW alhamdulillah ya sob, tahun ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Gimana nih Ramadannya sobat siput semua? Masih seru kan? Masih lancar bukan? Atau mungkin udah ada yang bolong-bolong nih? Boleh di komen ya sobat siput semua. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai, kita sapa-sapa dulu yuk. Boleh ya yang sudah bergabung langsung di komen di absen dengan format nama underscore domisili Sobat Siput semua. Dan jangan lupa sambil menunggu Sobat Siput yang lain untuk gabung, boleh ya share live kita di DM, kemudian di story, atau mungkin di WA ke Sobat Siput yang lain biar bisa gabung di live kita pada sore hari ini. Ya, kali ini live Ziput ada di waktu yang berbeda ya Sobat Ziput semua, yaitu di sore hari, di tengah sepoi-sepoi angin sore. Di tempat Sobat Ziput semua gimana? Cerah atau mungkin hujan badai? Boleh di komen ya. Kalau di tempatku sih cerah dan juga anginnya semeribit gitu ya. Jadi syahdu banget buat ngabuburit gitu ya. Mungkin ada yang udah itikaf juga, boleh di komen ya Sobat Ziput semua. Nah, mungkin ada di antara Sobat Ziput semua nih, ada yang baru pertama kali join live kita. Jadi aku mau spill dulu apa sih konsep dari live kita gitu ya. Nah, jadi live kita ini namanya Hey Chance. Hari ini cerita apa nih Saliha? Jadi High Chance ini merupakan wadah untuk kita saling berbagi cerita, bertukar cerita, saling berbagi pandangan, pengalaman, memori, curhat juga boleh banget ya Sobat Ziput semua. Dan insya Allah harapannya kita bisa mencari pemecahannya bersama-sama bareng aku dan juga tim Ziput tentunya. Oleh karena itu, High Chance, hari ini cerita apa nih Saliha? Dan live High Chance ini akan ada di setiap bulannya Sobat Ziput semua, di antara pekan kedua atau pekan ketiga di hari Kamis gitu ya. Jadi boleh nih Sobat Ziput semua diluangkan waktunya biar bisa join live kita di bulan-bulan selanjutnya. Dan tentu saja aku dan tim Ziput membuka kesempatan untuk Sobat Ziput semua untuk berbagi cerita. Mungkin ada nih yang mau sharing ceritanya, pengalamannya gitu ya. Bisa langsung dikirimkan ke DM IG-nya Ziput di @ziput.id. BTW yang belum follow bisa langsung di follow ya Sobat Ziput semua. Dan mungkin ada yang bulan lalu belum sempat untuk join live kita, bisa langsung nih masuk ke beranda IG Ziput. Nanti ada potongan-potongan live kita bulan lalu yang membahas terkait relationship. Gimana? Seru banget kan pembahasannya? Nah, kalau mau nonton fullnya, kami juga ada record fullnya di YouTube MPP Jateng. Yang belum subscribe bisa langsung subscribe. Oke? Nah, sambil menunggu Sobat Ziput yang lain untuk gabung, boleh dong di absen dengan format tadi ya, nama underscore domisili Sobat Ziput semua. Dan juga boleh di-spill nih menu bukanya apa. Jadi ada yang mungkin aku udah masak apa-apa gitu ya, boleh di komen di kolom komen yang insya Allah akan aku bacakan. Oke? Alhamdulillah semakin banyak Sobat Ziput yang bergabung pada live kita sore hari ini. Langsung saja aku buka ya Sobat Ziput semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Ziput semua. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhilla lahu wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah,
Segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan keberkahannya sehingga kita bisa berkumpul di live sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sehat ya sobat Zipot semua. Dan tak lupa salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada uswah dan kudwah kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Nah, sobat Ziput semua, gimana kabarnya? Wah, Masya Allah, sudah ada yang komen-komen ini ya, sudah ada yang absen. Siap Kak, sudah follow. Terima kasih yang sudah follow. Yang belum follow, bisa ya di follow dulu. Jangan lupa di share-share juga nih live kita sore hari ini ya. Ada yang komen juga. Ada Kak Aulia dari Solo, Masya Allah. Ada Kak Septi, Kebumen hadir kakak, OTW tahu mercon. Wah, Masya Allah nih. Gen Alpha tanya apakah tahunya bisa diledakkan. Nah, boleh di komen nih. Kita kira tahu mercon itu tahunya bisa diledakkan apa enggak gitu ya. Boleh tuh dibalas komenannya Kak Septi. Nah, alhamdulillah Sobat Ziput, hari ini kita akan membahas tema yang gak kalah menarik dari pembahasan bulan lalu, yaitu apa? Yang sudah nonton kontennya Ziput pasti sudah tahu ya. Hari ini kita mau membahas, Ramadan udah gak spesial lagi? Kok bisa? Gitu ya. Nah, setelah bulan lalu, seperti yang udah aku spill, kita bahas tentang relationship. Sore ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kaum muslimin tentunya. Momen yang gak setiap bulan kita bisa jumpai, keberkahan dan juga di bulan-bulan lainnya kita gak bisa dapat gitu ya. Dan apa sih yang terlintas di benak Sobat Ziput semua ketika ditanya, kalau Ramadan itu apa sih yang kamu pikirin ketika ditanya nih ya? Apa yang kamu pikirin kalau ditanya tentang Ramadan? Boleh di komen, oke? Nah, jadi kemarin itu ada yang ditanya nih, ketika ditanya, kamu apa yang paling kamu inget terkait Ramadan gitu ya? Jawabnya apa, Jal? War takjil. Masya Allah ya, itu tuh fenomena yang viral banget tahun lalu. Dan yang nge-war itu gak cuman kaum muslimin, bahkan yang non-muslim juga ikutan war gitu ya. Nah, kalau Sobat Ziput, apa nih yang terlintas? Iya, Kak Aulia, waktunya panen pahala, Masya Allah. Apa nih yang terlintas di benak Sobat Ziput semua ketika ditanyain tentang Ramadan? BTW, tentu saja aku nggak akan bahas sendirian live kita pada sore hari ini. Aku akan panggil temanku. Siapa? Coba yang akan bergabung dengan live kita pada sore hari ini. Akan aku panggil. Siapa nih yang akan bergabung? BTW mana nih komenannya? Menu bukanya. Mungkin ada yang sambil memasak. Boleh dong di-spill masakannya apa gitu ya. Dan juga nih Sobat Ziput, jangan lupa di-share-share nih live-nya kita ya. Oke? Mana ini teman aku? Halo. Sobat Ziput semua, yang sabar ya. Mungkin ada terkendala waktu nih dengan special guest kita. Ada nggak nih yang udah iktikaf nih? Ada yang udah iktikaf belum nih? Atau mau mulai besok Ahad? Kalau aku sih mau mulai besok Ahad ya iktikafnya. Kalau kalian udah ada yang mulai belum, guys? Jawab dong, komen dong. Ini komennya masih sepi nih. Share-nya juga belum rame nih. Ayo di-share lagi dong live kita pada sore hari ini. Aku tunggu. Formatnya gimana? Absen dulu. Nama _ domisili Sobat Ziput semua. Kak Nani Mohtar. Mau mulai nih. Wah, Masya Allah. Kak Nani, domisilinya di mana? Tadi udah absen belum nih Kak Nani nih? Oh, Kak Nani ada di Semarang. Masya Allah. Baru mau mulai ya Kak ya. Samaan kita nih juga mau bergabung.
mau join di itikaf gitu ya. Ada juga nih Kak Ani dari Solo, Masya Allah. Kak Ani sudah mulai itikaf belum ini Kak? Oh, KM, ini namanya KM3 underscore Clove. Belum Kak. Oh iya, kapan nih mau mulai Ki KM3 nih? Kak Ani, ini aku nobar high chance Kak. Masya Allah, cute. Boleh di absenin juga ya teman-teman yang lain yang ikut nobar. Dan juga Kak Aulia belum Kak. Kapan Kak Aul mau mulai itikafnya ini? Ada juga Kak Nani lagi juga masak sayur asem. Waduh, seger banget itu Kak, sama nasi panas, sambal terasi. Wah, Masya Allah banget tuh, seger banget tuh. Kak Istana, Kak Handayani, jangan lupa absen Kak yang baru masuk. Langsung share-share live kita sore hari ini. Iya tuh, aduh aku jadi kebayang sayur asem ya. Aduh, enak banget tuh pasti tuh. Iya, OTW nyambel. Aduh, di spill lagi nyambel. Masya Allah. Enak banget tuh, Kak. Boleh dong dibagi, dikirim-kirim ke kita di sini. Yang lain gimana? Apakah yang masak cuma Kak Nani? Boleh di komen-komen ya, Sobat Ziput. Apa nih menunya? Iya, kakak-kakak yang baru bergabung boleh di absen-absen dulu. Oke, oke, oke. Di absen dan juga di-share ke teman-teman yang lain biar bisa join pada live kita sore hari ini. Ya, jangan lupa yang baru bergabung di absen-absen dengan format nama underscore domisili. Jangan lupa di-spill juga menu-menunya, menu-menu buka puasanya nih. Mungkin ada yang bukber juga, boleh di-spill kalian bukber di mana gitu ya. Kak Alia sayur bayam. Waduh, biar kuat kayak Popeye. BTW kalian tahu Popeye gak, guys? Yang kuat. Kak Elisa nggak bisa masak nih Kak, kan sambil ngetik. Oh iya juga ya, aku tuh suka gitu sih. Nyuruh kalian masak, tapi juga nyuruh ngetik, nyuruh nge-share, nggak apa-apa lah. Wanita itu biasanya multitasking ya Kak Elisa ya. Kak, kamu buka puasa pakai apa Kak Elisa? Boleh di-spill dong Kak? Aku menunggu komen-komenannya. Kak Alia, aku suka bayam gara-gara Popeye. Oh, berarti kita satu server ya, Kak ya. Masya Allah, biar kuat seperti Popeye. Oke, Kak Isti Hendayani udah masak air, Kak. Masak air biar matang. Masya Allah. Kak, masak-masak air doang, Kak. Cukup apa, Kak? Masak dong, masak batu. Aduh, saranku jahat banget ya. Masak apa ya yang enak ya? Aku sih tadi udah masak sawi. Wah, tetanggaan sama bayam. Biar kuat ijo-ijo gitu ya. KM3, menu kerang masak pedas seafood time. Oh, seafood. Enak banget. Seafood apa Kak? Kerang apa gimana nih Kak? Seafoodnya apa nih? Udang, kerang, atau semuanya? Masya Allah. Kak Elisa, tahu campur nih, Kak. Dicampur sama apa nih, Kak? Bentar ya, Sobat Siput semua. Sambil di komen-komen deh, boleh. Aku mau manggilin special guest kita dulu. Oke? Okay? Kak Nani, iya, kita kan multi talent. Betul banget. Cewek multi talent ngetik sambil nge-share, sambil masak. Tadi Kak Nani mau bikin sambal, Masya Allah. Nah, sawi ditambah bakso enak banget. Masya Allah, aduh kalau live sore hari itu seru gini ya, bisa spill-spill gini. Betul banget tuh, sawi ditambah bakso. Enak. Astagfirullahaladzim, jadi ngebayangin bakso.
Masya Allah. Iya. Oke, oke. Masih dikit nih yang join live kita nih. Boleh dong di-share-share lagi Sobat Ziput. Sambil kita menunggu special guest kita untuk bergabung. KM3. Yang masak air mungkin tim menu manut warung. Kok tahu? Langsung jadi ya. Tinggal OTW 5 menit langsung matang gitu ya. Kak Farah Sudarmo, Kak, saya nyimak dari Kudus nih. Ini emaknya anak gadis, tapi mau dapat ilmunya biar bisa berbagi dengan anak gadis dan friend-nya sambil masak ya. Masya Allah, ini berarti Bunda Farah ya. Masya Allah, Bun. Dengan senang hati, Bun. Anaknya dikumpulkan, Bun. Friends-friends-nya juga diajakin semakin banyak gitu ya. Semakin seru live kita pada sore hari ini. Kak Isti Handayani Tawaja, Kak. Kamu mau beli menu apa, Kak? Jujur. Jangan-jangan terinspirasi dari obrolan kita nih, Kak. Terinspirasi dari obrolan kita yang ngomongin tentang menu-menu makan. Oke. Okay. Yuk, kok masih stuck nih? Aku curiga teman-teman nggak pada membagikan live kita pada sore hari ini. Yuk, tap-tap love-nya. Jadi aku kayak live tok-tok ya, buat jualan ya. Waduh, 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 waduh. Ayo, mana nih komennya? Sepertinya yang rajin komen baru Kak M3, Kak siapa tadi? Kak Isti yang masak air. Apa lagi nih? Yuk, yuk, di komen dong. Yang lain dong. Oke. Nani Muhtar, namanya siapa? Namanya siapa, Kak? Kamu bertanya kepada siapa, Kak? Kak Nani, kamu bertanya kepada siapa, Kak Nani? Kak Wati. Assalamualaikum. Yuk di absen yuk, Kak Wati. Nama underscore domisili. KM3. Wah, kayaknya aku tahu deh KM3 itu Kak Mutri gak sih? Halo, Kak. Sorry. Aku salah fokus. Hore, juara 1. Memang kamu number one, Kak. Masya Allah. Keren. Keren. Oh, ada komen baru lagi nih dari Umuza underscore Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Kak. Udah batal berapa hari nih? Alhamdulillah. Ini sedang deg-degan ya sampai hari ini. Alhamdulillah masih full puasanya. Terus mau itikaf nih, doakan ya Umu Nina biar nggak bolong. Ini deg-degan nih. Oh iya, Sobat Ziput udah bolong berapa nih? Boleh di komen. Tadi nggak sih? Pernah nggak sih kalian di sore-sore kayak gini terus ketahuan haid? Gimana rasanya? Sedih nggak? Sedih nggak? Waduh, aku diketawain sama Kak Mutri. Maaf ya, Kak. BTW Sobat Ziput, kan nggak seru ya kalau aku ngobrol sendirian ya. Oh, Kak Aulia, alhamdulillah belum bolong. Kita sama. Semoga kita bisa full ya Kak Aulia sampai dapat, kan ini malam 10 hari terakhir gitu ya. Semoga kita dapat malam yang istimewa itu ya, yang akan kita bahas sore hari ini. Kak Umuza underscore Nirna dari Semarang hadir nih. Alhamdulillah, terima kasih Semarang. Kak Tinta underscore Pati hadir, Kak. Terima kasih Pati. Oh iya, ngomong-ngomong tadi ya, aku tuh sepi banget nih ngobrol sendirian. Gimana kalau
kita ulangi live kita karena aku dapat info nih dari tim Ziput kalau ternyata special guest kita tuh ada gangguan sinyal sob. Jadi live kita ini akan aku end dulu, tapi kalian jangan kemana-mana, masih sambil masak, masih nungguin aku live lagi ya, oke? Jadi aku end live, kalian refresh, gabung lagi, oke? Dadah! Absen lagi, betul banget Kak Mutri. Langsung absen. Wow, ada pop-up yang muncul. Alhamdulillahirrabbilalamin. Special guest yang kita nanti-nanti akhirnya bisa bergabung. Tapi tunggu dulu Kak Taki, aku mau membacakan dulu nih kakak-kakak yang gercep. Ada Kak Mutri, ada Kak Nani. Langsung login begitu logout. Good. Alhamdulillah, ya betul. Yuk tim gercep langsung di-share-share ya live kita sore hari ini. Seperti yang tadi kita kembalikan lagi, kita tarik lagi Sobat Ziput yang tadi sudah bergabung biar bisa join live kita pada sore hari ini. Ya, Masya Allah ya, Alhamdulillah. Kak Takia, tadi kamu kemana aja Kak? Dicariin sama Sobat Ziput nih. Halo Kak Takia. Kak Mutri, Jayu itu apa Kak Mutri? Kak, coba jelaskan, tanggung jawab Kak Mutri. Jayu itu apa Kak Mutri? Yuk sambil didoakan nih sore-sore ya Sobat Ziput semua, biar live kita bisa lancar nih ke depannya ya. Yuk dibantu doa biar special guest kita bisa bergabung dengan kita sore hari ini. Kak Mozalera, boleh tuh di absen dulu dengan format nama underscore domisili. Wah, oh artinya semangat Kak. Itu bahasa mana Kak? Jiayo, aku baru dengar tuh. Bahasa mana tuh Kak? Spill dong, spill dong, spill dong. Ada nggak nih Sobat Ziput yang tahu Jiayo tuh bahasa mana? Semangat, semangat ya. Aku semangat nih buat menemani Sobat Ziput semua join live kita. Assalamualaikum Kak Takia. Assalamualaikum Kak Meli dan halo Sobat Ziput semua. Halo Sobat Ziput. Ini nih spesial guest kita yang sudah ditunggu-tunggu dari tadi. Kak Takia, apa berbasa-basi? Jadi biasanya nih Sobat Ziput kan baru tahu Kak Takia tuh lewat konten-konten Ziput ya, baru nontonin wajah, belum bisa berkomunikasi. Boleh dong Sobat Ziput disapa-sapa dulu. Boleh juga di-spill Kak Takia itu kesibukan apa, tinggalnya di mana gitu Kak. Silakan. Assalamualaikum Sobat Ziput semua. Perkenalkan, aku Takia Hazimah Jahro dari Magelang Cilacap dan kegiatan aku sekarang itu kuliah sambil ngajar di SD. Ih, Masya Allah. Biasanya kalau guru SD itu sabarnya luar biasa banget ya, Sobat Ziput ya. Oh ya, yang baru join, aku ingatkan di absen nama underscore domisili, insya Allah nanti aku bacain ya. Oke, Kak Takia. Dari awal tadi itu aku tuh udah nyepil, sempet tanya-tanya juga sama Sobat Ziput dan bahas sedikit terkait bahasan kita pada sore hari ini. Terkait, Ramadan udah nggak spesial lagi. Kok bisa?
Nah, itu ya tema kita pada sore hari ini, Kak Takia. Sebenarnya nih, Kak Takia, latar belakang judul kita itu nggak tiba-tiba muncul ya, Kak. Jadi beberapa waktu lalu ada nih yang bilang bahwasanya Ramadan kali ini tuh nggak kerasa spesial. Jadi aku tuh nemu salah satu postingan di X gitu ya, di akun @kenzi bla bla bla. Dia tuh bilang, kenapa Ramadan tahun ini vibes-nya biasa aja ya, nggak kayak tahun-tahun sebelumnya, emot nangis. Dan di postingannya Kenzi ini banyak banget nih komenannya dan variatif banget Kak. Jadi aku ambil beberapa ya. Ada yang bilang imannya bermasalah, ada yang bilang Ramadan 2013, 14, 15 tuh lebih syahdu, bahkan ada yang bilang traweh kena efisiensi, jadi nggak serame dulu, aduh. Bahkan traweh kena efisiensi ya. Ini jokesnya kena banget nih. Tapi ada juga yang bilang bahwasanya traweh tahun ini malah lebih seru gitu, Kak. Iya, benar banget Kak. Kalau misalnya nih ya, aku lihat gitu di postingan tentang Ramadan gitu, banyak banget komen yang bilang kalau misalnya Ramadan sekarang tuh udah nggak seru lagi kayak Ramadan-Ramadan sebelumnya, terus kayak udah berbeda aja gitu. Jadi banyak banget komen variatifnya gitu. Jadi banyak banget yang komen dengan pandangan yang berbeda gitu. Jadi lucu banget gitu kalau misalnya dibaca. Emang lucu-lucu banget ya. Bahkan nih ya Sobat Ziput yang belum nonton kontennya. Jadi beberapa waktu lalu tim Ziput tuh ada wawancara nih Kak. Survei di Gen Alpha sama Gen Z gitu ya. Salah satunya aku juga ikut wawancara. Bahkan aku sisipin pertanyaan tuh gini. Kamu pernah mokel nggak? Kamu ikutan mokel nggak gitu ya? Ada yang jawab gini Kak. Aku sempet mau mokel sih Kak. Karena menunya tuh bakso aci. Enak banget. Kepikiran nggak? Aku tuh sampai waktu wawancara tuh ngempet ketawa bibiku tuh sampai duduk kayak gitu. Jadi emang komennya tuh di luar nulur banget tapi lucu gitu. Lucu banget lah kayak gitu, Kak. Iya, bener Kak. Bahkan kalau misalnya kita lihat sosmed anak-anak sekarang gitu ya, gimana mereka menghabiskan bulan Ramadan tuh sangat nggak sesuai banget gitu loh sama Islam. Kayak nih misalnya, ada nih yang terawih tuh sambil pacaran, jadi sebelahan tuh sama pacarnya. Terus ada juga yang cari takjil bareng ayang, dan lain-lain. Masih banyak banget gitu loh cerita-cerita di bulan Ramadan kali ini. Nah, bisa jadi nih ya, karena banyak yang merasa kalau Ramadan itu udah jadi bulan yang gak suci lagi. Betul juga, Kak. Itu emang apa namanya faktanya itu banyak banget dan miris-miris juga ya, banyak yang miris gitu ya. Dan bahkan aku tuh juga nemu mungkin FYP Sobat Ziput juga itu sambil mabuk-mabukan kayak gitu. Bahkan yang tadi yang disebutkan sama Kak Takia bahwasanya di lingkungan masjid aja gitu ya. Pernah viral tuh yang sholat berdampingan sama lawan jenis gitu ya. Itu di lingkungan masjid loh Kak. Tapi kok bisa ya Kak? Padahal kan bulan Ramadan itu kan bulan penuh keberkahan di mana harusnya kita tuh berlomba-lomba bertaubat gitu ya. Tapi kok ada fakta-fakta seperti ini gimana tuh Kak penjelasannya tuh? Nah, jadi kalau misalnya aku melihat ya Kak, memang gitu loh zaman sekarang di Ramadan kali ini nih, ada dua kutub gitu. Jadi ada yang timnya itu sibuk sama memperbanyak amalan sama ibadah mereka. Tapi di sisi lain juga ada gitu tim yang nggak mengusahakan apa-apa. Bahkan ya Kak, ada juga yang ikut puasa tapi nggak menunaikan sholat 5 waktu. Nah, Ya, terus aku juga melihat nih tiap generasi itu pasti ada dua kutub ini. Jadi banyaknya generasi sekarang ya, itu tuh punya kutub ini juga gitu loh, dua kutub ini. Contohnya nih ya kayak gen milenial nih, mereka tuh sibuk sama kerja, terus capek nih ya pulang kerja. Nah ketika malam jadinya skip terawih, bahkan karena alasan capek mereka tuh sampai merelakan puasanya gitu. iya. Terus ada juga yang alpa, kalau misalnya mereka ini nggak melihat contoh yang baik gitu. Jadi mereka ya udah puasa itu cuma buat nahan lapar sama haus aja, nggak ngerti ibadah apa yang harus diperbanyak selama bulan Ramadan. Nah,
satu lagi nih, Gen Z sendiri juga tingkah polanya tuh yang nauzubillah banget lah. Jadi, Yes banget ya. nah walaupun memang karena ada dua kutub tadi, banyak kok yang masih semangat juga untuk memenuhi bulan Ramadan dengan kebaikan dan ibadah. Jadi ketika lingkungannya support, dia udah tahu ilmunya, berada di circle yang solid, insya Allah nih mereka tuh masih gitu loh, ada nih yang semangat untuk memenuhi bulan Ramadan. Betul banget Kak. Jadi beragam gitu ya, bahkan ada kutub-kutubnya gitu. Aku baru tahu itu Kak. Dan itu ya, kenapa sih ada yang ngerasa bahwasanya Ramadan tuh biasa aja, tapi di sisi lain ada yang ngerasa bahwasanya Ramadan itu luar biasa loh. Yuk kita berlomba-lomba loh. Nah itu ada alasannya nggak Kak? Alasannya tuh ya Kak, kenapa bisa sampai kayak gini? Menurut aku tuh karena sekarang Ramadan itu tersisa atau tinggal jadi nuansa aja atau tinggal vibes-nya aja gitu. Jadi bukan sesuatu yang melekat di kehidupan kita. Nah, taubat itu cuma pas Ramadan doang gitu kalau misalnya sekarang. Nah, nanti ketika Ramadannya udah selesai nih, balik lagi ke setelan awal, ke maksiat kayak sebelumnya. Nah, ini nih tuh ada tren yang lagi ngetren banget. Kayak misalnya tuh tren yang pacaran itu putus dulu selama Ramadan. Nanti kalau misalnya udah selesai Ramadan nih, balikan lagi. Nah, itu tuh masih banyak loh Kak sekarang. Masa sih? Kok aneh banget? Iya. Terus itu maksudnya apa coba? Apa itu maksudnya Kak? Nah, itu tuh karena mereka cuma memahami Ramadan tuh sebagai suasana Islami aja. Nah, itu juga ada bahasanya di kitab Daulah Islamiyah karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Oh ya? Boleh dong Kak di-spill tuh. Emang menjelaskan tentang apa sih kitabnya? Oke, aku spill ya. Nah, di kitab Daulah ini dibahas gitu, gimana menurutnya kualitas muslim dari yang menjalankan hukum Islam tuh secara keseluruhan sampai Islam tuh cuma jadi suasana aja, nggak benar-benar dikerjakan keseluruhannya. Kayak nih, semacam Islam tuh cuma image-nya aja atau citra islaminya aja, Kak. Nah, sekarang pun kita lagi ngerasain kayak gitu juga. Islam tuh cuma sekedar citra, bukan sesuatu yang dicapai secara totalitas. Banyak gitu yang nggak memahami kalau Islam itu harus dilaksanakan di seluruh waktu, di sepanjang hidup kita, bukan di momen-momen tertentu aja. Kehidupan kita nih karena penerapan sistem sekarang, yaitu sistem sekularisme, Kak. Sistem sekulerisme. Itu kan istilah yang asing gitu ya, Kak. Mungkin dari sebagian orang, bahkan mungkin Sobat Ziput di sini ada yang belum tahu tuh istilah sekulerisme. Boleh dong, Kak, dijelasin apa sih sekulerisme itu ya tadi ya? Boleh dong, Kak, dijelasin? Oke. Jadi, sistem sekulerisme itu ketika kehidupan kita itu diatur dari yang memisahkan agama dari kehidupan gitu. Jadi, sekulerisme itu menjadikan agama itu dipisahkan dari kehidupan. Nah, Islam yang notabene itu harusnya jadi jalan kehidupan yang sempurna dan kafah atau komprehensif diminta gitu untuk disingkirkan dalam kehidupan publik kita. Jadi Islam tuh cuma boleh ada di ranah ritual aja. Islam tuh cuma boleh di tempat ibadah gitu, di bulan yang penuh rahmah, di ruang personal, dan di urusan ibadah aja. Nah, selain itu, di luar dari tentang agama, nah mereka itu nggak boleh gitu loh Kak pakai Islam, pakainya tuh bolehnya aturan berdasarkan kesepakatan manusia aja. Contohnya nih ya Kak, kayak kalau misalnya masuk bulan Ramadan ini, pakaiannya tuh harus syar'i, semuanya tuh harus syar'i, karena lagi ada ibadah puasa Ramadan, jadi harus Islami. Tapi ketika Ramadannya itu udah selesai, maka yang Islami tadi juga selesai gitu ya. Kerudungnya dilepas lagi, kembali pacaran lagi yang tadinya putus selama bulan Ramadan, terus kembali nggak menjalankan sholat gitu. Iya, back to bad routinity berarti ya Kak ya. Jadi sedih banget sih mendengar apa yang disampaikan sama Kak Takia. Tapi ngomong-ngomong ya Kak, aku tuh jadi ingat salah satu quote nih dari ulama besar, beliau itu Syekh Muhammad Abduh al-Islamu mahjubun bil muslimin. Beliau berkata bahwasanya Islam itu tertutupi oleh kaum muslim. Islam yang sempurna dan menyeluruh
itu ditutupi oleh perilaku kaum muslimin sendiri. Dan ternyata itu akibat dari yang Kak Takia bilang tadi ya, ternyata sekulerisme. Jadi dampaknya itu nggak main-main ya Kak, ternyata luar biasa banget gitu ya. Iya, benar. Sengeri itu gitu. Jadi, dan yang lebih mengerikan lagi tuh karena si sekulerisme ini, ide-idenya gitu ya, konsep-konsepnya dan gaya hidupnya tuh yang nggak sesuai sama Islam tuh deres banget gitu loh Kak, masuk ke kehidupan kita. Padahal ini tuh sebuah penjajahan. Jadi mungkin kalau misalnya sekarang tuh mereka nggak ngerasa ya karena nggak pakai fisik gitu ya, nggak pakai pedang gitu. Nah, penjajahannya tuh diubah gitu loh sama si sekuler ini jadi penjajahan gaya hidup. Contohnya dari food, fun, fashion, film, yang menyebabkan nih ya anak-anak sekarang itu lebih sibuk dengan urusan dunianya, memenuhi segala gengsinya, yang mereka tuh nggak tahu atau pura-pura lupa gitu bahwa tujuan kita di dunia itu ya harusnya untuk beribadah mencapai ridho Allah semata, bukannya mengejar dunia dan kefanaannya aja. Nah, jadi hidup di zaman sekarang tuh ruhnya tuh kayak udah hilang gitu. Nah, ini tuh disebutkan lagi nih dalam kitab Nizamul Islam karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Nah, dijelaskan gitu ya Kak, kalau misalnya ruh adalah idrok listilati billahi ta'ala, yang artinya kesadaran hubungan manusia dengan Allah gitu. Nah, tapi sekulerisme ini bikin kita pingsan gitu, alias nggak sadar kalau misalnya kita ini ya sebagai makhluk tuh cuma milik Allah. Kalau misalnya kita tuh ya selalu diawasi sama Allah. Nah, kita ini kan udah dikasih aturan nih yang perfect sama Allah. Kita tuh pasti juga bakal kembali gitu kepada Allah, bakal ditanya waktu di dunia tuh kita ngapain aja gitu Kak. Betul banget. Padahal, Jadi itu ya ternyata ya. ya betul. Padahal hidup kita tuh harusnya tuh selalu terhubung gitu ya sama Allah dan taat kepada Allah di bulan Ramadan dan selain bulan Ramadan juga, karena Allah tuh bukan cuma sekedar Al-Khaliq aja, tapi sebagai Al-Mudabbir atau pengatur gitu ya. Nah, jadi di bulan Ramadan ini harusnya kita tuh selalu taat. Nah, maupun di selain bulan Ramadan juga kita harus tetap gitu ya untuk meraih ridha Allah. Setuju nggak Kak? Iya, betul banget. Kak, tadi sempat terputus Kak, mungkin bisa diulang di kalimat terakhir yang disampaikan oleh Kak Takia. Oke. Jadi Allah itu kan nggak cuma sekedar Al-Khaliq gitu ya sebagai pencipta, tapi Allah itu juga sebagai Al-Mudabbir atau pengatur. Jadi hidup kita tuh harus selalu gitu loh terhubung dan taat dengan Allah, baik itu di bulan Ramadan atau selain bulan Ramadan. Jadi kita harus tetap gitu mencapai ridhonya, baik di bulan Ramadan ataupun selain bulan Ramadan. Setuju nggak Kak? Kalau masalah itu aku setuju banget. Jadi kalau yang disampaikan sama Kak Takia tadi ya memberi gambaran ke kita semua bahwasanya problem besar yang sangat luas ini jadi relate gitu loh Kak. Kan selama ini kenapa sih kok ada pikiran gitu ya, kenapa sih kok anak-anak zaman sekarang tuh kelakuannya banyak yang di luar nulur gitu ya, bahkan naudzubillahi min dzalik gitu ya. Karena mereka itu ternyata nggak punya yang namanya kesadaran sebagai hamba Allah dan harus taat pada Allah gitu ya Kak. Nah tapi sebelum itu nih aku mau bacain komen dari Sobat Siput semua. Ada nih dari Kak Nani Muhtar. Ada juga Kak yang siang putus malam lanjut lagi. Banyak nggak di lingkungan kalian? Jadi aku tuh sebenarnya nggak mau ketawa tapi itu tuh fakta yang mencengangkan gitu ya. Jadi di sekitarku juga banyak guys. Gue nol tutorial lolos UTBK tanpa belajar, nggak ada. Jadi kayak tren, kamu mau masuk surga caranya tanpa sholat, tanpa ibadah caranya, nggak bisa, harus belajar. Semangat Kak, gue nol. Maaf. Yang ini yang sudah gabung jangan lupa di share-share ya ke Sobat Ziput yang lain. Jangan lupa tap-tap love-nya, jangan lupa komennya, jangan lupa absennya. Ada Kak Ani, aku maunya jadi tim yang makin jadi pribadi lebih baik setelah Ramadan. I like you. Aku juga pengen
Ya pasti juga pengen. Sobat Ziput juga semua pengen kita aminkan doanya Kak Ani ya, supaya nular ke kita juga. Kak, gue nol, tren velocity. Bener banget nih, tren velocity. Ngeri ya. Nah, Kak Nani lagi, dikira Allah bisa diakali. Iya, bener banget. Makanya kalau dibilang, apa namanya, pacaran tuh boleh, tapi kalau Allah itu asal syaratnya, Allah nggak tahu gitu ya. Tapi kan nggak mungkin Allah itu nggak tahu. Lanjutlah pada setuju, Masya Allah. Oke, yang baru bergabung boleh di-share live kita dan juga di absen. Kembali lagi ke pembahasan kita ya Kak, yang seru abis tadi gitu ya. Nah, jadi gimana sih Kak? Tadi kan sudah dijelaskan faktanya gitu ya, bahkan juga ada penjelasan dikit biar lebih jelas lagi. Gimana sih harusnya kita sebagai seorang muslim bertahan hidup di lingkungan yang seperti ini? Kacau balau ini. Iya bener banget, kacau balau banget ya Kak. Jadi kita tuh butuh yang namanya solusi. Nah aku ada dua solusi nih Kak. Nah jadi solusi yang efek baiknya untuk kita dan ada juga solusi yang efek baiknya tuh untuk seluruh umat. Gitu. Wah. Nah yang pertama kita kudu inget nih ayat yang ini gitu ya, yang emang harus kita ingat gitu. Jadi ada di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Di situ udah jelas banget gitu ya kalau misalnya tugas utama kita di dunia itu ya untuk taat pada Allah gitu. Maka kita harus perjuangkan ketaatan itu. Jangan gampang pokoknya terbawa sama arus zaman sekarang apalagi. Nah, dan taat itu nggak cuma sekedar taat, tapi butuh yang namanya ilmu. Nah, kalau misalnya kita udah tahu, bisa nih diterapkan. Nah, coba teman-teman koreksi diri sendiri. Selama ini nih, menuntut ilmu tuh untuk apa? Untuk menjalankan Islamnya itu seperti apa? Gitu ya. Nah, karena belajar Islam itu talakian fikrian atau menyerap pemikiran Islam itu secara utuh dengan berguru sungguh-sungguh. Nah, lalu poin penting selanjutnya adalah amalia atau menerapkan ilmu, ya, karena Islam itu learning by doing, artinya tuh sia-sia ilmu kalau misalnya kita tuh nggak udah mempelajari tapi nggak diterapkan. Gitu. Nah, iya betul tuh. Nah, jadi kita harus lihat lagi ya cara belajar kita tuh, apakah cuma belajar dari TikTok, terus kita pilih-pilih nih ustadz idola kita di TikTok. Kalau misalnya bukan ustadz favorit atau idola kita nggak mau ngambil pelajarannya, kita nggak mau belajar ilmunya. Jadi belajar Islam tuh yang harusnya seru, karena ya kita bisa belajar dari mana gitu ya. Nah, kita harusnya meniatkan belajar Islam tuh ya untuk menjadikan diri kita tuh lebih baik, bukan sebagai hiburan ya teman-teman. Betul. Jadi jangan jadikan talaki mingguan itu cuma sekedar penambah kesibukan aja atau cuma sekedar menggugurkan kewajiban gitu ya. Jadi kita tuh harus benar-benar meniatkan untuk menimba ilmu. Jadi kita harus memperhatikan lagi nih apa yang berubah di diri kita setelah ikut kajian. Jangan-jangan nih kita malah masih terbawa arus sekuler. Yang syar'i pas kajian, waktu pulang kajian tuh nggak membekas apa-apa. Kayak misalnya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri gitu. Embus ya, bablas gitu ya. Wah, jujur, siapa yang pernah seperti itu. Tapi oke, kita kembali ke pembahasan yang Masya Allah banget ini ya, teman-teman semua. Nah, Kak, beberapa kali lagi kan kita akan mendekati 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan itu kan identik dengan mencari malam yang spesial, yaitu malam Lailatul Qadar gitu ya. Tapi banyak banget nih muncul tren ya, karena kan malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil. Nah, jadi banyak yang mengira dan banyak yang memaksimalkan tuh cuman di malam-malam yang ganjil doang, yang enggak maksimal gitu ibadahnya. Padahal kan harusnya kita tuh secara penuh beribadah dan diperuntukkan untuk Allah gitu kan ya Kak ya. Bener banget Kak. Nah memang ya kalau misalnya bulan Ramadan tuh harusnya jadi bulan introspeksi diri gitu ya. Tapi malah bagus nih kalau misalnya kita khawatir dengan amaliah kita Kak, sehingga kita bisa nih meluruskan niat lagi dan
lebih hati-hati gitu. Mhm. Nah, dan yang kedua gitu ya, setelah nih kita totalitas tadi ya mengkaji Islam, berguru yang baik, terus nggak sekedar ikut arus atau cuma FOMO-FOMO aja. Nah, selanjutnya nih adalah pembiasaan. Nah, kita tuh harus membiasakan diri kita tuh untuk taat, memperjuangkan sekitar kita juga biar terbiasa taat juga gitu ya. Nah, dengan dakwah dan nggak menormalisasikan kemaksiatan. Di sistem sekuler sekarang ini nih yang gelap kayak hashtag Indonesia gelap dan hashtag generasi cemas memang super berat Kak kalau misalnya membiasakan secara mandiri gitu ya. Nah tapi nggak boleh menyerah nih dan kita tuh harus tetap yakin kalau misalnya kita tuh bisa menjadi bagian dalam perjuangan Islam dan memperbaiki generasi. Makanya Kak, tim Liput itu hadir nih di sosmed sebagai salah satu wasilah untuk dakwah dan menyampaikan Islam ke generasi. Bahwa kalau misalnya kita tuh sekarang lagi nggak baik-baik aja, kita butuh Islam di kehidupan kita yang gelap ini. Gitu. Nah, zaman sekarang itu kita nggak bisa ya cuma mikirin diri sendiri aja teman-teman. Nah, menjadi baik diri sendirian tuh kayaknya nggak enak gitu loh. Makanya nih kita harus mengajak teman-teman yang lainnya buat jadi baik juga dengan Islam. Karena nih ya, kalau misalnya bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita yang memulai atau menspesialkan Islam ya siapa lagi gitu. Kadang memang gitu ya, kita tuh udah tahu nih ilmunya, tapi untuk melaksanakannya tuh sulit banget. Misalnya nih, udah tahu gitu ya, menutup aurat itu wajib. Tapi karena teman-teman di sekitar kita tuh nggak ada yang menutup aurat, jadi ke bawah arus. Makanya nih harusnya segera dimulai dan biasakanlah. Aku yakin nih pasti kamu bisa. Kalau misalnya akhirnya kamu dijauhi sama teman-teman, aku yakin Allah pasti akan hadirkan teman baru yang insya Allah lebih solihah buat kamu. Betul. Jadi, Ramadan ini tuh kok nggak spesial lagi. Itu butuh sentuhan kita untuk menjadikan Ramadan spesial buat semuanya. Iya nih, wah Masya Allah ya, perlu dicatat nih Sobat Ziput semua. Tadi udah dibahas ya kiat-kiatnya gitu ya. Dan tadi juga sudah ditawarkan bahwasanya kalau kalian nih istiqomahnya masih sendirian, boleh DM ke IG Ziput. Siapa tahu di sekeliling kalian ternyata ada kakak-kakak tim Ziput yang siap menemani istiqomah kalian bareng-bareng gitu ya. Nah, mungkin ada Sobat Ziput semua yang punya problem, punya pertanyaan, atau mungkin relate nih dengan pembahasan kita, boleh ya sambil diketikkan di kolom komentar, bisa disampaikan. Insya Allah nanti kita akan diskusikan bersama. Nah, terus Kak, memang kan terasa berat gitu ya, kayak nggak mungkin banget rasanya di generasi cemas di Indonesia yang gelap ini gitu ya, kayak kita tuh ngerasanya udah terlalu hitam gitu dunia ini gitu Kak. Gimana nih Kak? Betul Kak, makanya nih ya kita tuh harus segera keluar dari kegelapan ini menuju cahaya. Kemana sih cahaya itu? Nah ditulis gitu ya dalam firman Allah yang berbunyi Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, yang artinya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari aneka kegelapan menuju cahaya atau iman. Nah, kepada Allah lah Kak jawabannya. Jadi satu-satunya nih ya jawabannya itu berhukum kembali dengan hukum-hukum Allah, menjalankan syariat tanpa pilih-pilih, gak menjadikan Islam tuh cuma sekedar nuansa atau vibes aja. Tapi kita tuh harusnya benar-benar nih menerapkan Islam tuh secara kafah, totalitas, komprehensif, dan sempurna. Karena Islam itu kan cahaya tadi ya, nur gitu. Dia tuh menerangi kehidupan. Kalau misalnya hari ini gelap, berarti memang hukum Islam tuh belum dijalankan sesuai dengan syariatnya gitu ya, belum sesuai sifatnya yang kafah tadi. Jadi cuma masih sebagian kecil aja yang menerapkan. Nah makanya tuh cahayanya tuh tertutupi nih sama kegelapan yang menyelimuti. Nggak bisa gitu ya dirasakan kecuali oleh personal aja. Padahal fitrahnya tuh kan ya, manusia tuh nggak mau ya hidup gelap-gelapan ya, atau di kegelapan terus gitu. Nah, tapi nih, sikon sekarang tuh harusnya bikin kita mikir nih, kalau misalnya kita tuh harus segera merubah kondisi supaya sesuai dengan Islam, biar ada cahayanya gitu. Nah,
Dulu tuh ketika masa Nabi Muhammad SAW, Masya Allah banget nih ketika Islam diterapkan gitu ya, secara kafah di Madinah, terus dilanjutkan lagi nih oleh para sahabat, dan generasi setelahnya, Masya Allah dunia tuh terang benderang gitu ya, Muslimin tuh menjadi umat terbaik. Nah, Muslimin juga menjadi umat terbaik yang menjadi kiblat dunia loh Kak. Gitu. Ya, betul banget. Gimana sih kita bisa seterang benderang sebagaimana masa generasi pertama Islam? Jawabannya ya ikut yang para sahabat dan Nabi lakukan dengan bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan dakwah dakwah Islam kafah. Betul banget. Misalnya nih, betul banget, kita tuh harus mengikuti bimbingan Nabi Muhammad ya. Misalnya dengan diawali mengkaji Islam kafah secara istiqomah. Terus kita share nih apa yang dipelajari oleh kita ke lingkungan sekitar, atau kalau misalnya zaman sekarang tuh kan udah ada medsos ya, jadi lebih mudah nih kita nge-share-nya ya. Kita bisa juga dakwah lewat medsos, kayak misalnya bikin konten dakwah, terus share konten dakwah, termasuk share konten Ziput juga. Betul, itu penting. Bismillah, itu semua insya Allah bisa jadi wasilah kebaikan kita nih untuk mengobati gelapnya kondisi generasi dan negeri ini. Amin, ya rabbal alamin. Masya Allah ya, tadi Sobat Ziput udah disampaikan bahwasanya ada sebab, ada akibat gitu ya. Berarti ketika kita pengen mengembalikan spesialnya bulan Ramadan, ya tentu saja dengan menerapkan Islam secara kafah. Siapa yang siap menerapkan Islam secara kafah? Aku. Kamu siap nggak, Kak? Kak Takia siap. Siap. Sobat Ziput, siap nggak nih menerapkan Islam secara kafah nih? Boleh di komen ya. Oh ya, Kak, tadi aku lihat ada pertanyaan nih dari Sobat Ziput. Coba aku scroll dulu ya. Boleh dibantu, mungkin Sobat Ziput ada yang punya pertanyaan sambil diketik, akan aku bacakan. Kak Nani bilang kita jadi pemain bukan penonton. Betul, kita udah muak. Iya Kak, udah muak. Kak gue Noel. Doa di malam Lailatul Qadar buat yang haid dong Kak. Tandanya kamu belum nonton konten Ziput. Karena di Ziput sudah ada nih tips-tips mengisi 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Thank you Kak Ani, udah dijawab. Kak Gwenal, perbanyak zikir dan istighfar, betul banget. Coba cek video Ziput Kak. Kak Alia udah kasih 10 tips mengisi 10 malam terakhir Ramadan, betul banget. Tuh Kak Gwenal udah dijawabin tuh. Kak Alia Riza, simak sampai habis, betul. Love you. Kak Aulia Amilah, OTW cek video Ziput. Betul, jangan cuma ditonton, di komen, dan juga di-share. Oke, Sobat Ziput. Mana nih, belum ada pertanyaan lagi ya? Ya Allah, semoga terang dengan Islam segera terwujud. Amin. Siap. Nah, sepertinya Sobat Ziput ini sudah paham ya terkait pembahasan kita pada sore hari ini. Dan tak terasa nih Kak, karena keterbatasan waktu gitu ya, meskipun obrolan kita sangat seru, siap melanjutkan lagi obrolannya Kak? Insya Allah. Tapi di bulan depan ya, Sobat Ziput semua, insya Allah. Iya, betul banget. Nah, Masya Allah nih Sobat Ziput, hari ini kita dapat booster iman ya dari Kak Takia yang sangat luar biasa. Dan sekali lagi seru-serunya kita harus end live nih, karena terhalang waktu tadi ya. BTW, jazakillahu khair Kak Takia yang sudah berkenan untuk sharing ilmunya pada sore hari ini bersama aku dan juga Sobat Ziput semua. Mungkin sebelum kita akhiri Kak Takia, ada quotes buat Sobat Ziput semua nih, silahkan. Oke, aku ada quotes nih Kak yang cocok banget sama tema kita hari ini, yaitu ilmu tanpa amal itu adalah suatu kegilaan dan amal tanpa ilmu itu adalah kesia-siaan.
Seperti biasa, quote of the day dicatat, kemudian difoto, nanti boleh ya dibikin story, kemudian catatannya biasanya kalau cewek-cewek itu kan catatannya cantik-cantik gitu ya. Boleh difoto, kemudian dibikin story. Jangan lupa di tag di Instagramnya @ziput.id. Yang belum follow boleh di follow, dan juga yang belum subscribe YouTube-nya MPP Jateng boleh di subscribe. Tapi gak cuman Kak Takia yang punya quote, aku juga punya quote nih. Dan mungkin ini sudah lewat di FYP Sobat Ziput semua gitu ya. Jadi ada kalimat yang bilang bahwasanya kelaparan selama 14 jam berpuasa, namun terasa kenyang hanya dalam 14 menit berbuka. Dan itu adalah contoh nyata betapa singkatnya kenikmatan dunia. Dan kalau disuruh milih nih, di antara menu sahur dan menu berbuka puasa, aku lebih memilih menua bersamamu. Gak jelas banget ya. Aduh, pipiku sampai merah. Lap dulu dong, kan lap-lapnya, Sobat Ziput semua. Ya, nggak apa-apa ya. Masya Allah ya guys, pembahasan hari ini semoga nggak cuman masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tapi bisa bermanfaat buat kita semua, dan semoga kita tidak termasuk dalam orang-orang yang tidak merasakan semarak dan keberkahan di bulan Ramadan ini. Semoga senantiasa kita dikuatkan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga diberi kesempatan untuk berjumpa lagi di bulan yang penuh berkah di tahun depan dan tahun-tahun setelahnya. Dan yang perlu diingat Sobat Ziput semua, Ramadan ini adalah kesempatan emas yang belum tentu terulang di tahun selanjutnya. Jadi Ramadan kita tahun ini harus lebih istimewa daripada Ramadan sebelumnya. Selain itu, sebentar lagi kita akan memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tetap semangat ya ibadahnya, tingkatkan terus amalan-amalan sunnahnya, dan juga wajibnya tentu saja. Semangat terus kajiannya, semoga kita bisa mendapatkan malam yang istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Gak boleh ya dipilih cuman malam-malam ganjil ya Kak Takia ya? Ya, harus semuanya dong. Iya, harus semuanya. BTW Sobat Ziput, sedih banget ya kita harus end live, tapi it's okay, insya Allah bulan depan kita akan bertemu lagi. Jadi tetap stay tune di Instagramnya Ziput di @ziput.id. Jazakumullah khair Sobat Ziput semua yang telah menyempatkan waktunya untuk join live kita pada sore hari ini. Semoga Allah berikan kemudahan kita untuk menerapkan ilmu yang udah kita dapatkan hari ini. Aku mewakili segenap tim Ziput mengucapkan mohon maaf apabila ada kurang maksimal atau masih banyak kendala dalam mengadakan acara maupun konten-konten yang kami sediakan. Selamat menjalankan ibadah puasa yang sebentar lagi mau buka puasa. Selamat berbuka puasa ya Sobat Ziput semua. Sampai jumpa bulan depan. Kita tutup acara sore hari ini. Hai Chan. Hari ini cerita apa nih Solihah? See you. Wassalamualaikum Sobat Ziput semua. Dadah, sampai jumpa bulan depan.